Hai Rock Lovers, jumpa lagi bareng Reta di sini. Gimana kabar kalian di hari Sabtu ini? Aduh, harusnya sih dalam keadaan yang baik ya Rock Lovers. Ataupun ada juga sih yang agak kurang sehat. Waktunya yang pas banget karena weekend ini kamu bisa istirahat yang cukup ya. Mungkin kemarin gak sempat atau gak punya waktu untuk istirahat yang cukup. Tidur satu hari cuma bisa 4 jam 5 jam itu kan kurang ya untuk waktu tidurnya yang sebenarnya 8 jam per hari. Jadi berkurang karena aktivitasnya menumpuk. Dan hari Sabtu ini bisa menjadi hari yang tepat banget buat kamu untuk istirahat yang cukup supaya energinya terisi kembali untuk menjalani hari Senin yang akan datang. Ya, dan juga nih ya, jangan sampai ketinggalan informasi karena banyak banget informasi yang bakal Reta infokan hari ini ya. Salah satunya mengenai tabrakan di tol Jelambar kilometer 16 yang menyebabkan RW berusia 64 tahun ini tewas setelah terlempar dari mobilnya ke kali Grogol yang berada di bawah jalan tol tersebut. Kecelakaan ini terjadi di tol dalam kota, tepatnya di ruas tol Tomang, Jakarta Barat, arah Angke kilometer 16. Tabrakan yang terjadi di hari Jumat kemarin sekitar jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Sementara RW yang sempat hilang di Kali Grogol ini ditemukan tewas pada Sabtu pagi tadi. Dan saat kecelakaan terjadi, RW tengah membenarkan mobilnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa sampai RW ini terlempar ke Kali Grogol? Gimana ceritanya? Jadi, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Hartono mengatakan kecelakaan ini bermula saat RW sedang mengecek kap mobil kendaraannya di bahu jalan tol karena gangguan mesin. Kemudian datang mobil yang dikemudikan oleh MA dari belakang dan menabrak kendaraan korban atau RW ini. Tabrakan inilah yang membuat RW kemudian terpental ke Kali Grogol. Dan petugas serta tim SAR kemudian menggelar pencarian dengan menggunakan Aqua Eye atau Underwater Searching Device di sekitar lokasi kejadian semalam. Tapi hingga dini hari hasilnya nihil sehingga dilanjutkan di Sabtu pagi. Dan bersyukur ya, walaupun memang ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi, tetapi syukurnya itu berhasil ditemukan ya. Dan korban akhirnya ditemukan di radius 100 meter dari lokasi kejadian kecelakaan. Duh, turut berduka cita banget ya. Wah, ini sih bukan karena kecelakaan yang tabrakan atau kecelakaan tunggal karena nggak fokus, hanya karena sebenarnya dia lagi membenarkan mesin mobilnya, makanya agak melipir sedikit di jalan tol. Dan ya namanya juga ajal ya Rock Lovers ya, dari belakang tahu-tahu ada kendaraan yang nggak lihat, mungkin ada mobil di situ, akhirnya ditabrak dan ya RW terlempar ke Kali Grogol yang berada di bawah tol itu ya. Semoga aja sih untuk kejadian seperti ini tidak terjadi kembali ya Rock Lovers ya. Dan ya mungkin gimana nih, ada masukankah dari pihak kepolisian juga kalau misalkan ada masalah-masalah mesin kayak begini nih, gimana ya? Sebenarnya sih kalau di tol ada bahu jalan juga ya untuk melipir sedikit di sisi kiri ya, entah itu mobilnya ada yang bermasalah atau mesinnya bermasalah dan sebagainya ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan dan ketabahan ya. Oke, itu dia informasi yang pertama di hari ini. Sedih banget ya dengerin ini. Ini juga pembelajaran buat Rock Lovers, hati-hati saat berkendara guys ya. Yang namanya kecelakaan kita nggak tahu ya. Bisa jadi bukan kita, atau bisa jadi nih kita memang berkendara dalam disiplin berkendara gitu ya, taat pada rambu-rambu lalu lintas, tapi kita nggak tahu ternyata ada orang yang nggak patuh ya, orangnya yang lainnya yang ngantuk malah nabrak kita yang malah kena celakanya gitu. Jadi selalu hati-hati ya, berdoa sebelum kamu beraktivitas, sebelum kamu keluar rumah tuh jangan lupa selalu berdoa ya. Pihak kepolisian telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka sepanjang meletusnya aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM bersubsidi di penjuru Indonesia selama sepekan ke belakang ya. Kalau kalian tahu sendirilah, di mana-mana kayaknya aksi demonstrasi mengenai kenaikan BBM nih hampir ada. Dari Jakarta, pihak Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka buntut aksi pengadangan mobil dinas wali kota Cilegon
Heldi Agustian. Dan pengadangan ini dilakukan saat aksi demo menolak kenaikan harga BBM di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat di hari Senin kemarin. Tidak dibeberkan identitas dari keenam tersangka tersebut, hanya menyebut bahwa para tersangka telah ditahan. Dan ya sebenarnya polisi tidak melarang unjuk rasa, tapi masa harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, atas dugaan tindak pengadangan mobil dinas ini, tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP Junto pasal 406 KUHP Junto pasal 335 KUHP. Bener guys, ya sebenarnya untuk demonstrasi ini tidak dilarang ya. Negara kita kan negara yang demokratis juga. Jadi masyarakat yang kritis juga boleh, asalkan ya itu ya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Apa aturan-aturannya? Ini yang harus kalian taati ya. Apalagi kan sebenarnya kalau kita lihat nih perusakan fasilitas umum tuh sebenarnya yang rugi tuh kita sendiri loh guys. Kalian ngerusak gerbang kantor DPR, ya kan? Kalian rusak nih, dirusakin. Itu sebenarnya yang rugi kita juga, karena kan untuk perbaikan segala macamnya kantor-kantor DPR itu kan menggunakan anggaran dana negara ya. Jadi kalau misalkan rusak ya gimana guys? Akhirnya kan anggaran dananya lagi-lagi harus dipakai untuk benerin gerbang kantor DPR. Masa mau sih? Paling nggak terima banget ya. Jadi ya itu dia ya, kalian boleh berorasi, boleh mengutarakan pendapat kalian mengenai kenaikan BBM ini boleh-boleh saja, tidak ada pelarangan. Hanya saja ya memang harus tertib, harus taat sama peraturan yang berlaku. Jangan sampai ngerusak-rusak fasilitas umum yang merugikan diri kita sendiri juga guys ya. Jadi kalian harus bijak juga dalam demo kali ini. Akhir-akhir ini kayaknya kita sering banget dengerin mengenai kebocoran data. Kemarin sempat infonya ada kebocoran data-data warga negara Indonesia. Aduh, kali ini Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah sejumlah data dan surat untuk Presiden Joko Widodo yang berhasil diretas oleh hacker Bjorka, termasuk data dari Badan Intelijen Negara atau BIN yang dilabeli rahasia atau secret. Nah, menurutnya tidak ada surat atau data apapun dari dan untuk presiden yang terkena serangan hacker. Ditegaskan upaya pembobolan oleh hacker ini harus ditindak tegas karena termasuk dengan pelanggaran hukum yang cukup berat. Nah, sebelumnya BIN sendiri nih melalui juru bicaranya Wawan Hari Purwanto juga membantah rangkaian surat ke Presiden Joko Widodo yang bocor oleh hacker Bjorka. Nah, karena hacker Bjorka ini kemarin malam tuh sempat ngaku membocorkan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Jokowi termasuk dari Badan Intelijen Negara. Yang mendengar itu otomatis dari pihak istana juga langsung membantah itu semua, dan juga dari BIN-nya juga dibantah kalau sama sekali tidak ada data-data yang bocor. Waduh, bahaya banget sih kalau misalkan data atau surat-surat nih, surat penting, surat rahasia terus dibocorkan sama hacker-hacker ini. Nggak kebayang guys, rahasia negara loh yang nggak main-main dan itu ada hukumnya. Ini nih jadi PR juga pastinya ya, bagaimana cara menangkap hacker ini ya, atau ya bisa dibongkar lah siapa sebenarnya hacker Bjorka ini. Dan juga kita yang punya data masing-masing nih, data yang kita pegang, entah itu data kependudukan kita, data-data dari nomor telepon kita ya guys, dari nomor telepon kan ada data-data tuh di dalamnya, itu juga mesti banget kita jaga data kita masing-masing. Sesering mungkin untuk ganti password ya, passwordnya juga kamu harus ingat, kalau nggak suka lupa ya dicatat gitu ya. Buat passwordnya juga agak-agak rumit sedikit tapi nggak jauh-jauh dari kamu. Nggak agak rumit, nggak jauh-jauh dari kamu gimana ya maksudnya ya berkaitan dengan misalkan tanggal lahir kamu ya, atau ya angka-angka yang kamu suka bisa juga. Yang penting kamu catat ya, apalagi kalau suka gantinya berkala kan takutnya tiba-tiba lupa. Nah itu, jadi catat aja ya. Wah, kali ini ratusan dokumen rahasia milik Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang dikirim ke Portugal disebut telah dicuri dan dijual di dark web. Waduh, kok bisa nih? Sumber anonim mengatakan kepada surat kabar lokal bahwa staf Angkatan Umum Bersenjata Portugal
yang merupakan sasaran empuk serangan cyber yang mengakibatkan kebocoran informasi rahasia NATO. Nah, pemerintah Portugal baru aja mengetahui tentang serangan cyber ini pada bulan Agustus kemarin, setelah pejabat intelijen Amerika Serikat menemukan dokumen rahasia NATO dijual di dark web. Sumber yang gak mau disebutkan nih namanya mengatakan bahwa kebocoran ini dianggap sangat serius. Surat kabar Diario de Noticias telah menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat di Lisbon dan beberapa badan pemerintah Portugal untuk mengomentari kasus tersebut. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bersedia untuk mengonfirmasi laporan ini. Ini emang ulah siapa lagi ini guys? Kalau udah ratusan dokumen rahasia milik NATO yang katanya udah gak hanya bocornya, dicuri loh. Dan dijual di dark web. Wah. Bayangin guys, kalau data kita dijual di dark web, itu ada kerugian yang kita dapat. Jadi pastikan ya, kita untuk mengamankan data kita masing-masing, seperti yang Menkominfo kemarin udah bilang, kita harus mengamankan data diri kita masing-masing ya. Katanya sih nggak bisa dilindungi ya, kita ngelindungi diri kita masing-masing jadinya guys ya. Ya, siapa nih yang udah nungguin kemarin bantuan subsidi upah atau BLT BBM? Kemarin udah nunggu nih, katanya bakal cair. Tahu-taunya nggak jadi cair. Kenapa ya? Kementerian Ketenagakerjaan buka-bukaan soal alasan bantuan subsidi upah atau BLT BBM bagi pekerja bergaji 3,5 juta rupiah ini batal cair di hari Jumat kemarin. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari ini bilang sejatinya Kementerian Ketenagakerjaan di hari Kamis itu sudah menyerahkan data 4.361.792 pekerja calon penerima BSU dan uang sebanyak 2,61 triliun rupiah untuk bantuan itu ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN atau kantor kas negara. Tapi nih Rock Lovers, yang jadi masalahnya kantor kas negara ini tuh kerjanya weekdays. Jadi baru Senin nih uang dari KPPN ke Bank Himbara. Ya itulah ya yang membuat akhirnya terjadinya penundaan pencairan bantuan langsung tunai BBM ini. Akhirnya hari Senin besok kalian baru bisa mencairkan atau menerima dana itu. Ya sabar ya guys ya, sabar. Namanya juga kalau bank-bank ini atau kantor-kantor kan ada waktu-waktu kerjanya. Waktu kerjanya yang hanya di weekdays. Agak mepet sih memangnya kalau hari Jumat terus besoknya udah weekend juga. Ya hari yang tepat sebenarnya hari Senin sih, paling pas banget. Oke, lagu God Save the King kembali bergema dinyanyikan warga Inggris untuk pertama kalinya lebih dari 70 tahun. Lagu ini dinyanyikan ribuan jemaat saat menghadiri ibadah penghormatan untuk Ratu Elizabeth II pada hari Jumat kemarin. Nah, acara yang digelar di Katedral St. Paul ini diikuti sekitar 2.000 jemaat dan mereka menyanyikan lagu kebangsaan dengan lirik yang diperbarui. God Save the King terakhir kali dinyanyikan sebagai lagu kebangsaan di era Raja George VI, ayah dari Ratu Elizabeth II yang memerintah kerajaan Inggris mulai 1936 hingga 1952. Setelah itu lirik lagunya berubah menjadi God Save the Queen seiring dengan pemerintah Ratu Elizabeth II sejak 1952 hingga sebelum dirinya meninggal dunia pada tanggal 8 September 2022 kemarin ya. Jadi kalau ada pergantian begitu tuh lagunya juga diganti mengikuti pemimpinnya siapa guys gitu ya. Jadi terakhir kali God Save the King ya, terus juga akhirnya karena berubah jadi Ratu Elizabeth II yang memimpin, akhirnya God Save the Queen. Kali ini berubah lagi karena bakal dipimpin oleh anak dari Ratu Elizabeth II yaitu Raja Charles III. Ya makanya diganti lagi Save the King, God Save the King begitu. Ya kalau ada pergantiannya juga otomatis uang negaranya juga berganti juga karena kan itu di uang itu ada gambar dari Ratu Elizabeth II, terus juga perangko dan segala macam. Ini berarti perlu adanya perubahan-perubahan yang terjadi guys. Ya itu dia informasinya, serangkaian informasi udah lengkap banget, udah kasih tahu buat kalian ya.
Dan selamat beraktivitas di hari Sabtu ini. Semoga hari Sabtu kamu menyenangkan. Yang mau istirahat, selamat istirahat, monggo. Atau ada yang mau jalan-jalan, aduh asik, seru banget. Atau ada juga yang lagi masak-masak. Nah ini biasa kalau hari-hari libur gini tuh banyak yang bereksperimen di rumah ya. Bikin masak ini, bikin buat itu. Yang kemarin udah searching cara buatnya, dieksekusinya di hari Sabtu enggak di hari Minggu. Pokoknya semangat ya. Semoga hari Sabtu kamu menyenangkan. Oke, saya Rata pamit undur diri. Tetap tebarkan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat Rock Lovers. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you. Bye bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.